Selamat pagi, saudaraku. Menjadi konsep manusia yang beragama dimanapun, apakah itu agama samawi atau agama-agama yang lahir dari budaya, atau agama-agama purba, suku, di mana Allah atau sesembahannya dipandang sebagai penolong, pemelihara, penjaga, atau pelindung. Maka kita bisa melihat bahwa cara berpikir seperti ini juga ada di dalam kehidupan banyak orang Kristen sebetulnya. Bahkan sebagian besar orang Kristen masih punya cara berpikir yang sama dengan agama-agama yang tadi saya sebutkan itu, saudaraku. Sebagian kita juga masih memiliki cara, metode berpikir yang sama. Maka banyak orang Kristen ke gereja itu hanya memohon pertolongan Tuhan dan membutuhkan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, sebagai pelindung, sebagai pemelihara dan penjaga. Tetapi sebenarnya banyak orang Kristen yang belum tepat, atau boleh saya katakan lebih jelasnya begini, banyak orang Kristen belum memposisikan benar dalam memperlakukan Allah. Begitu, saudaraku. Karena satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan diri kita manusia. Allah memiliki kehendak. Juga Allah memiliki rancangan. Semua ini diciptakan sesuai dengan rencana Allah, dengan tujuan ilahi. Dan hal ini penting sekali walaupun kedengarannya sudah biasa dan sederhana. Karena dialah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dia adalah Allah yang memanggil Abraham keluar dari negerinya. Allah yang benar menyatakan diri sebagai Elohim Yahweh. Dialah satu-satunya Allah yang benar, saudaraku. Tidak ada Allah selain Dia. Dan ini adalah harga mati. Tidak boleh dikurangi dengan apapun. Tentu kita harus tetap menghargai keyakinan agama, kepercayaan orang lain, dan kita tidak mengganggu dan tidak boleh mengganggu. Karena sebagai manusia yang beradab di tengah-tengah masyarakat yang plural, majemuk, punya polarisasi, kita juga tidak boleh menyerang dan kita juga tidak perlu membanding-bandingkan ajaran kita dengan ajaran yang lain. Tetapi keyakinan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Elohim Yahweh, Dialah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, itu harga mati dan tidak boleh ditawar. Tentu Dia bisa menjadi pelindung, dan memang hanya Dialah satu-satunya pelindung, satu-satunya penolong, pemelihara hidup kita. Bagi kita orang percaya, kita tidak boleh melirik siapapun dan apapun untuk menjadi pengganti dari Allah yang hidup itu, sang penolong, pemelihara hidup kita. Dalam keadaan apapun dan bagaimanapun situasi hidup kita, tidak boleh ada yang menggantikannya. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan memakai manusia atau seseorang menolong dan membantu kita, itu bisa. Tetapi hati kita tetap harus terarah kepada Tuhan. Jadi manusia yang menolong itu tidak boleh menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Karena memang sejatinya Allah lah yang menolong kita melalui orang itu. Maka kita tidak boleh bergantung kepada manusia. Jadi kalau Tuhan menggerakkan kita menceritakan masalah kita kepada seseorang, tentu hal itu tidak salah. Karena memang kita harus saling menopang dan saling menguatkan, saudaraku. Tetapi semua hal yang kita lakukan harus di dalam pimpinan Tuhan.
pemilik hidup kita. Amin, saudaraku. Kalau kita berurusan dengan Allah, karena kita membutuhkan penolong, penjaga, pemelihara, namun kita tidak boleh kita lepaskan dari maksud penciptaan. Maka jangan berurusan dengan Allah dalam orientasi manusia yang sempit, hanya untuk kepentingan kita, untuk menjagai kita, dan itu fana, saudaraku. Pada umumnya begitulah orang memiliki sesembahan, karena mau mendapat pertolongan dari berbagai masalah fana dunia. Tetapi semuanya itu tidak terkait dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Itu yang harusnya kita punya nilai lebih kalau kita mengerti kebenaran yang sejati. Hidup kita bukan hanya untuk kita hidup di bumi ini lolos dengan berbagai masalah hidup. Maka kau bertuhan, itu dangkal, saudaraku. Tetapi hari ini kita bertuhan untuk membawa kita semakin mengenal pribadinya dan mempersiapkan kita sampai kepada kekekalan, berurusan dengan Tuhan karena kepentingan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita berurusan dengan Tuhan hanya karena untuk masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, dunia bisa menjawab, saudaraku. Agama-agama sangat bisa menjawab, termasuk kalau kita mau memiliki budi pekerti yang baik, dunia bisa menjawab. Maka kalau kita berurusan dengan Tuhan, kita mau melihat sesuatu yang lebih luas, jauh, lebih panjang, lebih besar, lebih hebat, yaitu apa? Maksud dan tujuan ilahi dalam hidup kita ketika kita bertuhan. Jadi jangan masuk ke wilayah Tuhan untuk memperkarakan hal-hal yang tidak menjadi urusan Tuhan. Lukas 12 ayat 13-15 berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Saudaraku, jawaban Yesus itu mengesankan bahwa Yesus bukan hakim. Yesus itu hakim di atas segala hakim. Tetapi bukan hakim yang diangkat manusia dan penolong versi manusia. Dia pemelihara dan penjaga, tetapi bukan pemelihara dan penjaga versi manusia, dan tidak diangkat oleh manusia. Dia mengangkat dirinya sendiri karena dia Allah. Kalau Yesus sebagai penolong, pemelihara, penjaga menurut versi manusia, maka manusia punya hak untuk mengarahkan atau mengatur Tuhan. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh belajar untuk mengenal Dia dengan benar, agar dapat membuka pikiran, wawasan kita untuk mengenal siapa Dia, dan akhirnya menemukan maksud tujuan ilahi yang Dia rancangkan bagi setiap kita. Allah menciptakan manusia dengan maksud supaya manusia menjadi manusia yang melayani Tuhan dan perasaannya. Amin, saudaraku. Melayani Tuhan itu artinya manusia bisa memiliki perilaku hidup irama yang dalam segala hal seirama dengan Bapa di surga, dan itu menjadi kesukaan hati Bapa. Tetapi ternyata manusia jatuh dalam dosa, saudaraku. Manusia kehilangan kemuliaan Allah atau kurang kemuliaan Allah, sehingga irama hidup manusia menjadi rusak, menjadi meleset, dan semuanya yang seringkali dilakukan oleh manusia tidak menyenangkan hati Bapa. Jadi hidup di dunia ini adalah hidup untuk perbaikan, hidup untuk progresivitas yang kunjung lebih baik. Karaktermu, mulutmu berbicara jangan sembarangan, jangan jadi kompor, saudaraku. Heran saya, kadang saya menemukan banyak orang sudah ke gereja, pelayanan,
Aduh, tapi mulutnya masih komporin yang gak perlu. Ingat loh saudaraku, iblis bisa pakai siapapun untuk mendesiskan fitnah dan gosip. Kalau kita bertuhan dengan benar, fitnah dan gosip itu merusak pekerjaan Tuhan. Hati-hati. Maka kita harus berurusan dengan Tuhan untuk melayani Tuhan. Di dalam koridor 24 hours 7 days hidup kita, per menit per detik. Sampai di titik di pikiran, perasaan, kehendak kita dikunci mati. Terarah ke Tuhan. Jadi dunia boleh mengecewakan kita. Orang yang kita kasihi, orang dekat kita, orang yang kita percaya menusuk kita dari belakang. Kita tidak bergeming. Pikiran, perasaan, kehendak melahirkan perbuatan yang tidak meleset di hadapan Tuhan. Melahirkan ucapan yang tidak meleset di hadirat Tuhan. Itu melayani perasaan Bapa. Maka hari-hari hidup orang yang bertuhan dengan benar, dia akan berjuang, berprogres. Hidup untuk perbaikan karakternya, sifatnya, cara bicaranya, cara berpikirnya, cara berucap, semuanya, perilakunya. Ketika dilukai, dia tidak lagi membalas, dia diam. Dia mengampuni 70 kali 7, dia lakukan itu meskipun sakit. Tapi bisa orang kalau bertuhan dengan benar. Harga dirinya diinjak-injak, dia diam. Itu dia sedang melakukan pelayanan kepada Bapaknya. Dan dia beriman sungguh. Dia melakukan lompatan iman. Dia berkata kepada dirinya, saat ini aku terluka parah. Dunia menghakimiku. Tapi aku punya Tuhan yang kupegang. Aku lepaskan harga diriku. Aku lepaskan sakit hatiku. Aku lepaskan egoku. Ku kunci pikiran, perasaan, kehendakku. Dan aku mau melahirkan ucapan yang baik. Aku mau melahirkan perbuatan yang baik. Dan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Keren gak saudaraku? Bisa gak? Yuk kita berjuang yuk. Makanya kalau ada di sekitarmu orang-orang yang jahat mulutnya. Omongannya gak perlu diomongin. Gue gibahin orang. Jelekin ini dan itu, ngajak kita berpikir negatif, mulai asumsi negatif dengan orang. Jauhi saudaraku. Doakan dia dan jangan kumpul dengan orang begitu. Kenapa? Toksik akan merusak dirimu. Pikirkan ini baik-baik, karena hidup kita adalah hidup untuk perbaikan. Tujuannya apa? Suatu hari kita layak masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Maka kita harus melakukannya dengan segenap untuk Tuhan, untuk sesamamu, dan untuk nilai kekalmu. Tanpa batas buat Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.